Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Agus ini? Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Pak Widi nih. Alhamdulillah ya. Oh. Oke, gimana ini dengan murid-murid Pak Agus Rahmadi ini? Ya, alhamdulillah murid-murid ya pada baik nih Pak Widi. Kemudian memang Hmm. pembelajaran bisa berjalan dengan baik juga, lancar Pak Widi. Tapi mungkin ini Pak Oh, Widi pada hari ini, oh iya, oh iya. Kemarin ya kita WA-an itu ya. Kita iya, WA-an terus saya kemarin Pak Agus Rahmadi kepingin ngobrol-ngobrol ya berkaitan dengan proses pembelajaran begitu di iya kelas Pak Pak Widi. Rahmadi. Nah, kira-kira nih apa ini yang akan disampaikan hari ini gitu kesepakatan? Iya nih Pak Widi. Jadi memang dalam proses pembelajaran ini ada yang mau saya apa namanya tanyakan, mau bicarakan dengan Pak Widi bahwa dalam kegiatan proses belajar mengajar saya memang ada sedikit kendala nih Pak Widi Oh iya. mengenai pembelajaran berdiferensiasi nih Pak Widi. Jadi Oh, memang berdiferensiasi ini kan sekarang lagi digedengungkan oleh pemerintah nih, dan kebetulan kita sebagai guru diharapkan juga melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. ya Itu Pak betul. Widi, saya ada sedikit problem atau masalah nih mengenai pelaksanaan tersebut. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini sangat menarik sekali ya, berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi yang digaungkan oleh pemerintah. Betul ya, guru memang disarankan menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Nah, tentunya ada permasalahan tadi dikatakan oleh Pak Agus ya. Kira-kira Iya Pak Widi. di bagian mana Pak berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi? Jadi memang kan kalau saya baca teorinya Pak Widi nih, Ya, jadi kan memang belajar diferensiasi itu ya diawali dengan melakukan asesmen awal atau asesmen iya. diagnostik. Nah ini memang sudah saya lakukan Pak Widi, dan Mm-mm. juga saya sudah memetakan siswa berdasarkan profil, kemudian berdasarkan gaya belajar. Saya sudah melakukan itu semua Pak Widi. Tapi memang ada sedikit hal nih yang mengganjal di saya nih Pak Widi, yaitu Ya. bagaimana pelaksanaannya ketika di kelas. Oke, Bapak. Jadi kita hari ini kita sepakat ya bahwa kita akan membicarakan dengan kendala pelaksanaan berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi ke depan. Begitu ya, Pak ya? Iya Pak Widi. Oke. Nah, ini Pak tadi kan dikatakan Pak Rahmadi, Agus Rahmadi itu sudah mengidentifikasi kebutuhan peserta Hmm, didik, betul? betul Pak Widi. Betul, Bapak. Sudah memetakan juga ya berkaitan dengan Iya. kondisi anak-anaknya. Nah, ini kita mau mengetahui, Pak, bagaimana sih Pak Rahmadi itu memetakan tadi berdasarkan identifikasi kebutuhan peserta didiknya? Nah, setelah saya petakan itu Pak Widi, maka di kelas saya mencoba untuk membagi kelompok anak-anak. Jadi anak saya bagi kelompok, walaupun memang pembagian kelompoknya ya sesuai dengan minat dan juga apa yang mereka inginkan. Ya. Kemudian dia bagi kelompok, beberapa kelompok, kemudian ya kalau saya lihat sih sebenarnya anak-anak setelah saya bagi kelompok mereka merasa senang nih Pak Widi dengan Oh, pembagian kelompok seperti itu. oke, jadi tadi kata kuncinya bahwa Bapak itu sudah mencoba membagi kelompok berdasarkan kebutuhannya, kebutuhan peserta Iya, didik Pak begitu ya Widi. Pak. Oh, dan anak-anak itu merasa sangat senang berkaitan dengan pembagian kelompok tersebut, begitu Bapak? Iya, Pak Widi. Oke, ini luar biasa ya, sangat menarik sekali. Jadi Bapak sudah mengawali ya berkaitan dengan proses pembelajaran diferensiasi ya, yang di awal Mhm. memang mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didiknya gitu ya. Terus setelah melakukan itu bagaimana selain senang gitu merespon dari anak gitu Pak? Nah, jadi kan memang anak-anak setelah saya melaksanakan asesmen, saya tanyakan juga bagaimana apa namanya perasaan mereka, senang Hmm. atau enggak, ternyata mereka senang. Kemudian ketika pembelajaran nih Pak Widi, saya masih agak apa namanya bingung ini untuk diferensiasi ini bagaimana cara untuk melakukan pembelajarannya setelah itu.
karena memang saya sudah baca-baca teorinya, sudah baca-baca juga apa yang harus dilakukan Pak Widi, gitu. Oke, jadi tadi kan kata kuncinya Bapak kan sudah membaca teori berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, kira-kira nih setelah identifikasi proses belajar, kira-kira apa yang ingin eksplorasi setelah hal itu, Pak, supaya nanti pembelajaran diferensiasi itu seperti yang diharapkan secara ideal, Pak, menurut Bapak. Yang sudah dibaca begitu, Pak? Iya Pak Widi, kalau yang saya ketahui sih memang Pak Widi harusnya memang setelah itu ada diferensiasi, ada konten, kemudian proses, dan juga ada diferensiasi produk. Cuman saya memang agak sedikit bingung bagaimana pelaksanaannya nih Pak Widi. Pelaksanaan ini untuk diferensiasi produk, konten, atau proses ini apa yang harus saya lakukan, itu Pak Widi. Oke, setelah ini kan sudah membaca teori tadi yang berkaitan dengan diferensiasi konten, produk, dan tadi ya konten, produk salah satunya tadi sudah dibaca. Nah, Bapak selain membaca teori, apa yang kira-kira Bapak lakukan supaya Bapak lebih mengerti lagi berkaitan dengan strategi tersebut, Pak? Nah, kalau diferensiasi konten sih Pak Widi, sebenarnya saya sudah mencoba untuk membuat ini. Misalnya, saya sudah coba membuat beberapa model atau variasi untuk kontennya. Misalnya, saya sudah membuat dalam bentuk PowerPoint, kemudian saya sudah mencari link atau tautan yang memang berkaitan dengan materi, kemudian video-video di YouTube juga sudah saya cari Pak Widi. Sampaikan kepada anak, ada saya taruh di LMS, saya sampaikan kepada anak-anak. Itu Pak Widi. Cuman saya belum, iya Pak Widi. Ya, terus yang kira-kira yang masih belum paham di bagian mana Bapak? Nah ini Pak Widi, mengenai konten ini, proses dan produk ini, apakah memang ini bisa berjalan dengan baik kalau kita melakukan semuanya, atau memang salah satunya aja nih Pak Widi? Oke, kira-kira nih Bapak, ya kan Bapak kan sudah mengetahui tadi ya berkaitan dengan mendiferensiasi konten ya, ada materi PowerPoint, tautan, dan teori yang disambungkan di LMS nih. Tapi ini ada pertanyaan lagi tadi yang berkaitan dengan apa tadi Pak yang berkaitan dengan satu lagi yang diinformasikan Bapak? Atau enggaknya? Efektif atau enggak? Kalau dilakukan untuk melakukan semuanya itu. Oh ya, kira-kira Bapak berkaitan dengan hal itu, Bapak kan mau diferensiasi konten, produk, atau salah satunya itu kira-kira Bapak merasa kesulitan nggak berkaitan dengan pelaksanaannya nanti? Nah ini Pak Widi, jadi pelaksanaan ini, jadi kebetulan kan ada materi-materi, materinya nih materi yang mau saya ajarkan. Ya sebenarnya saya sih melihat nggak semua materi itu bisa tiga-tiganya dilakukan. Misalnya nih materi yang sekarang saya mau ajarkan, ya ternyata kalau saya pikir sih sebenarnya cukup kontennya saja nih Pak Widi yang diferensiasi, sedangkan untuk proses dan juga produknya memang kayaknya untuk materi ini kurang cocok nih Pak Widi. Oh gitu ya. Oh jadi semuanya itu tergantung sama materinya tadi ya, tergantung pada saat konten yang di sini hanya kontennya saja yang bisa didiferensiasikan begitu Bapak. Nah itu jadi Bapak sudah bisa sedikit menarik garis benang tadi ya berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh Bapak gitu ya. Nah kira-kira kalau untuk diferensiasi produk sama proses Noah. Kira-kira kapan kita akan dilaksanakan lagi ketika materi-materi yang lain gitu mungkin Bapak akan dilakukan jadi gitu? Kebetulan memang kalau materi ini kan memang cocoknya konten Pak Widi ya. Iya. Untuk proses dan juga produk
saya ada materi yang lain nih Pak setelah ini. Nah, ini memang cocok benar untuk dan bisa dilaksanakan untuk diferensiasi produk dan juga diferensiasi proses Pak Widi. Nah, gitu. mungkin setelah materi ini mau saya sampaikan dan saya buat dulu RPP-nya Pak Widi untuk Oh gitu. diferensiasi proses dan juga produk itu. Oh iya, berarti ini tadi ya, rencana Bapak yang pertama tadi adalah akan berusaha menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi konten, Asli ya. produk, sama konten dulu yang pertama ya, nanti terus materi yang lain adalah produk dan proses begitu. Dan Ya, Pak tadi ada Widi. satu poin yang berkaitan dengan membuat RPP ini. Nah, kira-kira supaya hasilnya nanti baik itu apa yang dilakukan supaya RPP ini bisa sesuai dengan yang diharapkan, Pak? Bagaimana kira-kira Nah, membuat ini RPP yang baik? Pak Widi nih, memang saya sebenarnya pengen kolaborasi atau bertanya dulu nih dengan teman yang sebenarnya teman ini memang sudah melaksanakan terlebih dahulu. Nah, kebetulan ada teman saya nih yang memang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya setelah saya buat RPP-nya, saya juga pengen berkonsultasi atau pengen nanya kepada beliau apakah RPP yang sudah saya buat sudah betul atau enggak. Itu Pak Widi. Luar biasa Bapak. Jadi tadi ya yang pertama Bapak ingin kolaborasi ya bersama rekan sejawat yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi itu ya Pak Iya, ya. betul Pak Widi. Ya. Terus selanjutnya Bapak juga ingin RPP tersebut bagus sehingga Bapak membuat Iya, dulu tuh ya. Terus akan dikonsultasikan. Betul Bapak? betul Pak Widi. Oh, oke. Nah, selain itu mungkin Pak, adakah cara membuat RPP yang bagus yang bisa selain dari rekan sejawat Pak? Mungkin ada suatu hal yang bisa dieksplor Nah, lagi. iya Pak Widi. Saya dari kemarin ini sudah buka-buka di PMM. Oh, Jadi di PMM. PMM ini kata teman saya nih coba selain lihat dari RPP teman yang sudah buat, coba lihat di PMM karena di PMM sudah banyak contoh-contoh. Nah, kemudian juga saya disarankan juga coba tanya dengan teman-teman di MGMP karena di Waduh, MGMP juga sudah ada teman-teman yang membuat pembelajaran diferensiasi. Coba diminta contoh-contohnya. Itu Pak Wah, Widi. luar biasa sekali Pak ya. Ternyata Bapak sudah punya solusi nih berkaitan dengan bagaimana membuat RPP tadi kalau tidak salah berkaitan dengan membuka PMM ya. Iya Pak Oke. Widi. Ya. Terus ada teman MGMP juga yang mencoba sudah membuat RPP diferensiasi. Hmm. Nanti akan mencoba untuk berdiskusi juga di sana ya. Luar Iya Pak biasa Widi. sekali. Oke, di sini berkaitan dengan Bapak kan sudah akan mencoba tadi melakukan diferensiasi proses, konten, atau produk, sekaligus membuat RPP-nya nih. Iya Tapi Pak kan Widi. perlu ada yang melakukan tanggung jawab pada diri supaya saya ini ada yang nanti ngejar-ngejar nih supaya gitu. Adakah Bapak yang kira-kira dimintai bantuan nih untuk Hmm. kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita Iya. lakukan? Ada nih Pak Widi, Ya. kebetulan ini kan teman saya di sekolah ya sering ngobrol juga sih sama saya yaitu wakil kurikulum. Wakil kurikulum ya. Wakil kurikulum ini memang kadang-kadang saya ngobrol dengan dia, minta pendapat, kemudian saya juga sudah menyampaikan apa yang akan saya lakukan. Nah, kebetulan kalau untuk pembelajaran diferensiasi ini memang saya pengen mengajak beliau dan juga menyampaikan kepada beliau untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi ini, Pak Widi. Oke, jadi tadi ada wakil kurikulum mungkin ini Pak. Jadi supaya sempurna itu RPP-nya, tadi proses pembelajarannya juga menarik, kegiatan Iya, pembelajarannya. Pak Widi. Kira-kira selain wakil kurikulum, adakah yang lainnya gitu yang Nah, bisa digali lagi Pak di sekolah atau mungkin di luar sekolah gitu Pak? nah kalau di sekolah ada sih teman saya nih Pak Widi, Oh iya. yaitu teman di satu mapel saya nih. Oh, teman satu mapel Nah, gitu ya. satu mapel saya ini memang nih ya, kita kan biasa ngobrol-ngobrol, diskusi dan sebagainya. Nah, pengen sih dia pengen saya ajak juga untuk melakukan pembelajaran diferensiasi ini Pak Budi. Oke. Oke.
Iya, ternyata apa yang kita bicarakan ini kira-kira Bapak sudah menemukan tidak berkaitan dengan apa yang akan dilakukan tadi setelah mengidentifikasi kebutuhan. Mhm, Setelah mengidentifikasi tadi sudah memetakan kelompok. iya. Bapak memiliki tujuan berkaitan apa sih yang akan saya lakukan dengan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari pembicaraan ini, Pak? Iya Pak Widi, jadi setelah saya membuat kelompok, Mhm. kemudian tadi identifikasi Pak Widi, ya yang pasti adalah saya akan membuat RPP-nya. Iya. RPP-nya akan saya buat, saya minta tolong dengan teman yang sudah membuat terlebih dahulu, kemudian Mhm. saya akan coba lihat-lihat di PMM, Mhm. contoh-contoh RPP, dan juga saya akan bertanya kepada teman-teman yang ada di MGMP. Dan juga Mhm. Pak Widi, saya akan coba nanti akan bertemu dengan wakil kurikulum ya teman saya juga untuk sedikit membantu saya untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini, pembelajaran diferensiasi. Dan juga nih ada teman saya juga nih yang satu mata pelajaran, saya minta dia juga untuk membantu saya biar pembelajaran diferensiasi ini biar lancar. Saya minta bantuannya atau minta masukannya juga. Itu kali Pak Widi. Oke, luar biasa sekali Bapak sudah bisa menyimpulkan apa yang dilakukan ke depan. Semoga apa yang diharapkan tadi dapat menjadikan RPP itu bagus dan Bapak juga Hmm, sudah dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan baik sesuai dengan tadi teori ya. yang ada di dalam kurikulum. Nah, kira-kira nih setelah pertemuan ini bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti coaching ini, Pak? Kegiatan Ya coaching. alhamdulillah nih Pak Widi, perasaan saya setelah mengikuti kegiatan coaching ini, saya bisa mengetahui dan juga menemukan apa yang bisa saya lakukan. Ya, Tapi dengan bantuan Pak Widi juga nih, bahwa iya, apa yang akan saya lakukan ini berkaitan dengan bagaimana pembelajaran diferensiasi agar bisa berjalan dengan baik, yaitu saya akan membuat RPP-nya disertai dengan contoh-contohnya yang ada di PMM atau saya bertanya di MGMP. Kemudian juga saya akan coba berbicara dengan wakil kurikulum dan juga teman saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Widi nih yang hari ini sudah bisa ngobrol-ngobrol dengan saya iya, dan juga sama-sama. membantu saya untuk menemukan bagaimana solusi untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Iya itu kali Pak Widi. Oke, terima kasih Pak Agus Rahmadi yang kerso untuk datang ke sini ya nanti suatu saat ketika Pak Agus Rahmadi sudah Mhm. melaksanakan kegiatan tersebut bisa kita Mhm. calling-calling lagi untuk bisa curhat atau sesuatu yang jika butuh gitu Pak ya. Iya Pak Oh Widi. gitu. Gitu ya Pak ya. Ya. Sudah cukup ya Pak ya Iya Pak kegiatan Widi, terima kasih banyak nih ya, atas sama-sama bantuannya. Pak Agus. Semoga nanti berjalan sukses dan lancar Iya, semuanya. iya Pak Widi. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak Widi. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Widi, tadi saya belum ada perasaan tuh.